Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel di sini nih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo Sobat Hopper semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Grafik Publik Update. Sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate. Kenapa Kang Risol? Itulah jawabannya. Goreng itu hanya sejenis dan risoleslah namanya. Dan sampai detik ini kelakar Bilar masih disebut Kang Risol. Cintaku tetap utuh kepadamu. Awal Bilar melihat Lesti, mulai dari lagu Kejora, warung nasi Kejora, dan sekarang Lesti Kejora. Bilar heran. Dalam perjuangan ada pengorbanan, dalam suka ada duka, dalam perjalanan ada rintangan, dan dalam kesukaran akan selalu ada kemudahan. Hidup ini sepasang dan selalu begitu. Namun jika dia tidak sepasang, maka yakinlah suatu saat akan sepasang. Sekarang, esok, atau nanti, setiap langkah dalam perjuangan akan berliku, dan tertatih pun masih ada hasil dari perjuangan itu. Walaupun hanya setetes air pelepas dahaga di padang pasir yang kering bahkan gersang. Ketika kamu yakin, pasti akan ada jalan, dan ketika kamu pasrah, Tuhan sedang tersenyum sembari menyuruh malaikatnya datang ke bumi untuk menghiburmu. Yakinlah. Senja Sakban merona merah melukis batas cinta antara langit dan bumi yang masih meninggalkan bekas rona merah di ufuk barat. Terlihat jelas rombongan bangau putih dari kejauhan beriring pulang ke sarangnya. Lingkaran warna pelangi pun ikut menghiasi kepergian bulan Syakban seiring menyambut bulan yang penuh berkah dan maghfirah di senja nan indah 2014. Ketika itu aku berdiri dalam menatap langit sambil menegadahkan kepala seiring berdoa di dalam hati. Semoga Jumat di senja ini menjadi awal dari perjalanan hidupku di Jakarta. Amin ya Rabbal Alamin. Doa Bilar di dalam hati. Aku telah berjanji menjaga dirimu. Rangkaian indah perasaan bercampur aduk di akhir senja Syakban 2014 ketika itu. Betapa senangnya hati Bilar ketika dalam kesusahan dan penderitaan yang dialami ternyata masih ada kemudahan, dan bahkan siapa yang akan menyangka itulah awal dari perjalanan hebat kisah Bilar sampai saat ini. Ketika jutaan pasang mata melihat paras eloknya di layar kaca dan dipuja-puja, mulai dari anak kecil sampai orang tua pun mengeluh-elukan Bilar, dan bahkan pagi, siang, sore mereka sibuk menghabiskan waktu di layar kaca untuk menyaksikan Bilar berakting, dan itu mereka lakukan karena mereka cinta kepada Bilar. Cinta bukan berarti selalu memiliki, tetapi cinta mereka murni karena Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan hati mereka agar mencintai Bilar seutuhnya tanpa harus bersama Bilar. Rasa memiliki di dalam hati sudah cukup bagi mereka, dan itulah cinta sejati. Mencintai tanpa memiliki. Aku, kamu, mereka, dan kalian semua memiliki perasaan yang sama, bukan? Ya, pasti dan sudah tentu. Kalau tidak, pasti aku tidak akan berada dalam tulisan ini dan novel ini. Tidak akan pernah ada begitu juga dengan kamu. Tulis Umar bin Khattab. 0300. Subuh Sabtu dini hari tak begitu dingin di kota yang padat penduduk itu. Warin telah terbangun, begitu juga dengan Bilar dan kakak. Mereka tahu bahwa subuh itu awal Ramadan 2014, dan mereka bersiap untuk membangunkan warga sekitar melalui pengeras suara yang telah mereka nyalakan. Bilar berjalan keluar kamar Garin menuju tempat wudhu, segera mengambil wudhu dan kembali ke dalam musala untuk membuka pintu musala yang subuh itu telah didatangi jemaah ibu-ibu yang datang mengantar sarapan untuk sahur pertama mereka di subuh itu. Pintu dibuka dan senyumnya para ibu-ibu jemaah senang mengantar sarapan sahur untuk mereka yang sedang sibuk menyuarakan kalimat sahur, sahur, sahur.
Setelah menerimanya, Bilar dan kakak kembali bersorak sambil mengucapkan kalimat yang sama. Hal itu sudah biasa bagi Bilar dan kakak. Kenapa tidak? Selagi kecil mereka sering membangunkan warga di kampung ketika masuk bulan puasa. Bahkan berkeliling dengan obor dan gendang di arah keliling kampung sembari meneriakkan kalimat sahur, sahur, sahur. Sungguh indah bulan itu. Seakan-akan penderitaan dan kesulitan Bilar hilang di telan bulan yang penuh berkah itu. Itulah bulan bagi orang beriman. Subhanallah. Waktu imsak telah masuk. Bilar bersiap untuk mengumandangkan azan di subuh awal Ramadan itu. Gorin dan kakak mempercayakan kepada Bilar untuk mengumandangkannya dikarenakan suara dan irama Bilar sangat merdu dan syahdu. Itulah kelebihan Bilar. Kumandang azan Bilar membahana syahdu terbang ke udara sampai meluluhkan hati orang banyak dan warga sekitar di subuh awal Ramadan itu. Tak disangka-sangka musalla kecil itu penuh, bahkan sampai ke teras luar jemaahnya. Bahkan cerita ibu-ibu jemaah yang berada di saf belakang mengatakan ada yang tidak dapat tempat untuk solat sehingga dia kembali pulang. Allahu Akbar. Mungkin itu juga bertepatan dengan awal Ramadan. Jadi girah masyarakat menyambut awal Ramadan itu luar biasa hebatnya. Dan pengurus musala itu pun merasa senang dikarenakan kita sama-sama tahu musala dan masjid nan indah itu hanya didatangi sedikit jemaah kalau di hari biasa. Paling-paling hanya 1 atau 2 saf saja. Selebihnya diisi oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang datang untuk memakmurkannya. Padahal mereka tahu hukum wajib solat berjamaah bagi muslim laki-laki itu. Tetapi mungkin mereka sedang berhalangan atau entahlah. 08.00 bias matahari pagi telah bersinar dan menampakkan kegarangannya di pagi Sabtu awal Ramadan 2014 itu. Bilar dan kakak telah bersiap menunggu Abang Beni agensi yang telah berjanji untuk menjemputnya di pagi itu. HP berdering dan Bilar angkat sembari mengucapkan salam. Ternyata benar, Abang Beni agensi telah dekat dengan lokasi musala Bilar dan Bilar mulai mengarahkan agar dia tidak salah jalan. Dan tak beberapa menit saja sebuah mobil Kijang Krista berwarna hitam gelap berhenti di depan musala dan itu Beni agensi. Sambil turun Beni berkata, "Baju udah kemas Lal?" Tanya Beni. "Udah bang, aku pun subuh tadi sudah meminta izin untuk pergi dan sudah maaf-maaf ke pengurus musala yang telah menampung kami di sini bang," jawab Bilar panjang. "Ayo naik, kita berangkat," tambah Beni. "Alhamdulillah," jawab Bilar. Sambil menatap ke belakang dan melihat musala itu, Bilar menghela nafas yang panjang. Sedih rasanya. 1 minggu Bilar di musala itu cukup banyak kenangan yang ditinggalkan. Tetapi Bilar harus berjalan maju terus ke depan, menatap masa depan sambil berjalan ke atas mobil. Bilar berkata, "Terima kasih ya Allah." Mobil mulai di start dan sambil mencari jalan untuk putaran berbalik ke jalan masuk, Bang Beni berkata, Bilar, coba dari kemarin ikut terus sama abang, gak pelik kali lah hidup kau cam ini," ucap Beni tersenyum. "Mungkin dah jalannya bang dan aku kembali ketemu abang. Senang hatiku bang," jawab Bilar ceria. Mobil terus berlaju. Kaca mobil dibuka lebar dikarenakan Bang Beni seorang perokok. Jadi dia harus melampiaskan hasrat merokoknya itu walaupun sedang di atas mobil. Perjalanan itu melalui kemacetan dengan diisi cerita dan canda tawa antara abang dan adik. Kakak sesekali mendapat bagian cerita dan pertanyaan dari Bang Beni. Berjalan dan terus berjalan sambil Bilar bertanya kemana arah dan tujuan. Ternyata mereka menuju Jakarta Barat, Jalan Damai, dan ternyata itu gedung Indosiar. Wah, senangnya hati Bilar dan kakak ketika itu. Bang Beni mau mengenalkan Bilar dan kakak pada kawannya yang juga seorang memiliki home production yang sampai hari ini masih memproduksi sinetron FTV. Dan itulah perjuangan Bang Beni. Hampir dekat dengan gedung Indosiar, mobil mulai melambat melewati portal satpam yang dijaga oleh beberapa satpam. Bang Beni bersorak ke satpam itu, "Horas!" Memasuki areal gedung Indosiar dan parkir di lapangan parkir utara. Mereka turun dan berjalan memasuki lobi gedung besar itu. Ternyata di lobi gedung sedang banyak wartawan yang sepertinya sedang mewawancari seorang perempuan.
Bilar dan kakak disuruh menunggu di lobi dan Bang Beni terus berjalan ke dalam gedung. Entah kemana Bilar tidak tahu. Sambil melihat-lihat kerumunan wartawan itu, Bilar melihat perempuan yang sedang diwawancara itu. Sepertinya masih belia, mungkin sebaya Bilar. Wajahnya imut, rambutnya lurus dengan poni depan. Sambil tercengang Bilar bertanya kepada kakak apakah dia tahu itu siapa. Kakak melihat dan kakak menjawab tidak tahu. Mataku memudar. Sembari terheran-heran, Bilar mendengar celetupan beberapa orang yang juga duduk di belakangnya ketika itu. Hebat ya Listi, orangnya sederhana tapi menang loh. Apalagi sejak melakukan kejora itu, suaranya merdu. Celetup pembicaraan orang-orang di belakang Bilar. Mendengar pembicaraan itu, Bilar dan kakak terkejut sambil berhadap-hadapan dan persis mengatakan hal yang sama. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu, Lal, ucap kakak. Aku juga, tambah Bilar. Kejora. Bilar dan kakak berdiri sambil mendekati orang-orang yang sedang wawancara. Bilar berkata di dalam hati, oh, ini berarti orang yang melakukan lagu ketika di bus kemarin di Rantau Prapat. Dan ini juga Kejora yang aku ingat warung nasi di Palembang. Dan ternyata ini orangnya, ucap Bilar dalam hati. Terheran-heran, Bilar kagum dan heran. Dan itulah pertama kalinya Bilar melihat Lesti Kejora. Berhenti berputar bila nanti rambutku memutih, mataku memudar. Yakinlah jika dirimu sampai esok pagi matahari tak lagi bersinar. Mataku memudar. Yakinlah cintaku tetap utuh kepadamu. Aku telah berjanji menjaga dirimu sampai esok pagi matahari tak lagi bersinar. Di sini terlihat Masya Allah ya, Mbak boneka Barbie nih Dedek Lesti tuh. Ya Allah, pangling banget ya melihat Dedek Lesti secantik ini ya para sahabat. Bukan hanya cantik parasnya saja ya para sahabat, tapi cantik juga kepribadiannya Dedek Lesti ya sahabat. Masya Allah, terpancar aura pengantinnya ya. Di sini dalam kolom komentar dari para warganet mengatakan, Masya Allah Dedek, wajahmu, sikapmu, tingkahmu selalu ngangenin katanya ya. Betul banget ya para sahabat. Komentar lain juga datang dari akun Instagram @ashila_labiba mengatakan, Masya Allah ini boneka apa orang katanya ya. Auranya makin keluar ya, aura pengantinnya ya sahabat. Masya Allah. Lanjut untuk kabar berikutnya, di sini datang dari akun Instagramnya Aron Koha yang memberikan kita vitamin di pagi hari ini. Vitamin timbunannya saat Dedek Lesti berada di Sumba ya. Terlihat tuh ya kakak Bilar lagi gendong Dedek Lesti tuh. Aduh duh, so sweet banget ya. Mimin jadi baper meleleh nih melihat kakak gendong Dedek nih. Aduh duh, gemoy banget ya. Di sini dari para warganet pun merasa bahagia melihat unggahan ini ya. Dari @Diana Qatar mengatakan, cute, ternyata banyak yang nimbun vitamin katanya ya. Aduh duh, gemoy banget nih. Komentar lain juga mengatakan katanya banget ya, cute nih melihat Lesti digendong kakak nih ya. Hati-hati katanya ya, nanti di take down nih, tulis @Lisa Mauliana. Dan lanjut untuk kabar berikutnya para sahabat, di sini datang dari akun Instagramnya Om Kevin Firmansyah yang menginformasikan soal nanti malam nih Dedek Lesti bakal hadir di acara konser Liga Dangdut Indonesia ya. Dedek Lesti akan tampil sebagai juri di acara Liga Indonesia
dan akan launching lagu terbarunya ya sahabat, Bawa Aku ke Penghulu. Aduh, jadi nggak sabar nih ya untuk menanti penampilan dari Lesti Kejora malam ini ya sahabat, pukul 21 ya, jam 9 malam. Komentar dari para warganet pun menyambut bahagia informasi ini ya. Seperti dari @aldera Syagasa mengatakan, siap om, remote udah dari subuh saya amankan. Siap begadang pokoknya, kalau ada dedek di lidah aku nggak pernah mau ketinggalan, katanya ya. Song dilaunchingkan yang nggak sabar nih untuk menanti lagu terbaru dari Dedek Lesti ya. Oke, lanjut ke kabar berikutnya. Di sini datang dari akun Instagramnya Igun Sudarmono, yang mana di sini mengunggah lagu terbaru Dedek Lesti sahabat, Bawa Aku ke Penghulu. Di sini dalam unggahan Igun Sudarmono dikatakan, rekomendasi khusus hadir pagi-pagi banget hari ini dalam rangka rilisnya lagu baru Lesti yang judulnya Bawa Aku ke Penghulu. Igun Sudarmono juga mengatakan lirik yang dibawakan oleh Dedek Lesti bikin kita senyum-senyum melihat dan mendengarnya ya. Dan lagu ini diciptakan oleh sahabatnya bernama Adibal Sahrul, katanya ya. Wah, Masya Allah nih ya. Yang mana dalam unggahan Igun Sudarmono ini banjir komentar ya para sahabat. Di sini ada komentar datang dari @Sakinah Rahma 12 mengatakan, wow, keren banget lagunya, syair dan kata-katanya terharu, pantes kakak Adibal yang ciptain lagu, the best, semoga booming lagi, katanya ya. Lagunya bikin candu, suaranya Dedek sopan banget di telinga, semoga lagunya booming ya, amin ya para sahabat. Oke, lanjut untuk komentar yang berikutnya. Di sini datang dari @Yeti Satya mengatakan, siap trendingkan, semoga trending di beberapa negara. Lagunya Racun enaken dibawa nyuci piring, katanya. Masya Allah ya. Siap-siap goyang jempol nih, aduh Masya Allah ya. Terkait lagu terbaru dari Dedek Lesti nih ya, belum genap sampai 24 jam lagu Dedek Lesti Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti Channel berada di 37 trending YouTube tuh. Masya Allah ya, memang ratu trending nih Dedek ya. Di sini dari komentar para warganet pun mengatakan, udah diputer-puter dari pagi min, kawal sampai pucuk, katanya ya. Salam pucuk nih. Komentar lain juga datang dari akun Instagram @melalove88 mengatakan, sumpah emang Dedek tuh ya, candu tuh lagu, langsung nyantol di kepala sambil mesem-mesem denger liriknya, badan goyang-goyang, enak betul, katanya ya. Terbukti ya para sahabat, Dedek Lesti adalah ratunya trending ya para sahabat. Masya Allah, doakan yang terbaik, semoga Dedek Lesti lagunya bisa booming dan nanti di saat launchingkan lagu nanti malam diberikan kelancaran ya para sahabat. Doa terbaik untuk kesayangan kita Lesti Kejora dan Rizky Bilar.